ti'u. Ya. Mengungkit-ungkit pemberian itu kalau dari Allah itu bagus ya. Kalau bagi Allah bagus, tapi bagi kita jelek ya. Kenapa bagus bagi Allah? Karena kalau Allah mengungkit-ungkit nikmat, Allah itu mengingatkan hambanya ya, mengingatkan pada nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kalau hamba sudah ingat, itu akan menjadikan ia beribadah kepada Allah, akan menjadikan ia taat kepada Allah. Jadi mengungkit-ungkit nikmat itu bagus, untuk Allah bagus. Kalau untuk kita ya jelek. Wa min ghairihi madhmum. Liqauli ta'ala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau untuk selain Allah, bagi selain Allah, mengungkit-ungkit nikmat ini jelek, sesuatu yang tercela. Seperti dalam firman Allah, janganlah kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan dengan menyakiti yang meminta, menyakiti orang yang diberi. Wastusnya min dzalikan nabiyyu wal walidu wasyaikhu fayajuzu lahumul mannu. Jadi makhluk pun sebenarnya ada pengecualiannya ya. Makhluk ada yang boleh mengungkit-ungkit pemberian, yaitu nabi, orang tua dan guru. Jadi tiga kedudukan ini boleh mengungkit-ungkit pemberian. Jadi nabi boleh mengungkit-ungkit pemberian pada umatnya, orang tua pada anaknya, dan guru pada muridnya. Mereka boleh mengungkit-ungkit nikmat. Tapi tentunya ya bukan karena apa-apa, tentunya karena kebaikan ya, kebaikan orang-orang yang diberikan nikmat oleh mereka. Qauluhu wa ya umma, ini kita teruskan di video setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab I'anatul Thalibin, Hasyiah dari kitab Fathul Mu'in ya. Ini masih membahas pendahuluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ana as'alu ila akhirih. Qaddamal musnada ilaihi qasdan litakwiyatil hukmi wa ta'kidihi bitakarruril isnad. Jadi dalam kalimat wa ana as'alu ini musannif mendahulukan musnad ya, musnad ilaih ya. Musnad ilaih itu mubtada. Biasanya kan kalau permohonan kepada Allah itu Allahnya diletakkan di depan ya, Allah as'alu. Tapi ini musannif mendahulukan mubtada atau musnad ilah ya. Itu tujuannya untuk menguatkan dan mengokohkan hukum karena mengulangi isnad ya. Jadi ada fa'il hamzah ini kan fa'il ya. Kemudian di sini ada dhamir mutakalim. Jadi ada dua mutakalim di sini. Nah, mengapa musannif melakukan hal itu? Wa dzalik li'annahu lamma madaha tasnifahu bi annahu mufid wa annahu yubayyinul murad kana madhinnata tawahumil i'timadi fi husulin nafi alaihi. Karena kalimat ini wa anas as'alu ini, di saat musannif memuji karangannya, jadi sebelum kalimat wa ana as'alu ini kan musannif memuji karangannya ya, bahwa karangan ini, tulisan ini menjelaskan makna-makna di Fathul Mu'in, menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit, dan memuji karangan itu merupakan potensi seakan-akan musannif itu mengandalkan amalnya, seakan-akan musannif itu bersandar pada amalnya, tidak bersandar pada Allah. Ada potensi pemahaman seperti itu. Tawahum ini pemandangan. Tawahum ini prasangka ya. Faqaw wasu'ala daf'an li hadzal ibham. Oleh karena ada potensi seperti ini, potensi musannif bersandar pada amalnya, maka musannif menguatkan permintaan kepada Allah supaya menolak pemahaman ini. Wa in kana ba'idan,
Walaupun hal ini sebenarnya ya tidak mungkin ya, tidak mungkin dilakukan oleh musonif. Maksudnya musonif itu tidak mungkin beliau bersandar pada amalnya sendiri, tidak mungkin mengandalkan amalnya, karena beliau ulama, beliau tahu bahwa semua yang dilakukan itu hakikatnya ya atas pertolongan dari Allah, tidak mungkin beliau mengandalkan amalnya. Wa dzakara fil atwal min wujuhi taqdim annahu yajuzu ayakuna litasisi idhar lil wahdah fi hadzal du'a wa adami musyarakatin lahu fihi bitamin liyus ta'tafa bihi. Dan di dalam kitab Al-Atwal disebutkan bahwa termasuk dari bentuk takdim, ini pembahasan balaghah sebenarnya. Di dalam balaghah itu kan ada bab takdim takhir ya. Takdim takhir itu kondisi-kondisi yang menuntut musnad ilah ada di depan atau di belakang ya. Takdim ini berarti kan mendahulukan musnad ilah. Termasuk dari beberapa bentuk mendahulukan musnad ilah adalah hal itu bisa bermakna tahsis ya. Memungkinkan untuk makna tahsis. Annahu yajuzu ayakuna li tahsisi idharun lil wahdah fi hadzal du'a. Untuk memperlihatkan doa ini dilakukan sendiri. Wa adami musyarakatin lahu fihi bitamin liyusta'tafa bi. Dan musonif juga dalam berdoa ini beliau sendirian, tidak ada yang menyekutuinya, tidak ada yang berdoa bersama beliau, tidak ada yang mengamini, supaya ada belas kasihan kepada beliau. Faka'annahu qol fi asna'i su'al ilahi ajibni warham wahdatahi wanfirodi anil awan. Ya, ini seakan-akan musonif mengatakan ya Allah di tengah-tengah doanya, seakan-akan musonif mengatakan ya Allah kabulkanlah doaku dan berilah aku belas kasihan ya atas kesendirianku. Jadi wahdati ini ya kesendirian, wan firodi anil awan, dan tidak bersama dengan teman-teman yang membantu. Jadi musonif mendahulukan kata anak ini memperlihatkan beliau ya, dalam ucapan ana ini musonif seakan-akan memohon ya, memohon belas kasihan Allah karena beliau sendiri berdoa sendiri. Qauluhu al-karim minal karom wa huwa i'ta'uma yan bagi liman yan bagi. Jadi kata al-karim itu bermakna al-karom, yang maknanya adalah memberikan sesuatu yang pantas kepada orang yang pantas ya. Jadi bentuk pemberiannya itu layak dan yang diberi itu juga layak. Maksudnya sesuatu yang baik diberikan kepada orang yang baik ala wajhin yan bagi, dengan cara yang baik ya. Lali gorodin walali ilah, tidak karena ada tujuan apapun, tidak karena ada faktor apapun ya. Gorod ini tujuan, kalau ilat ini pendorong, alasan atau sebab ya. Itu makna dari al-karim. Makna dari karim yang diambil dari kata karom. Wa qauluhu al-mannan minal minnah wa hiya an-ni'matu mutlaqan aw biqaidi kauniha sakilatan muqtada'atan min ghairi muqabalin yujibuha. Kata al-mannan dalam Fathul Mu'in ini diambil dari kata al-minnah yang bermakna kenikmatan secara mutlak ya, tanpa dibatasi, atau kenikmatan dengan batas. Kenikmatan itu adalah kenikmatan yang berat ya. Berat ini maksudnya besar ya, yang diawali tanpa ada imbalan ya, tanpa ada imbalan yang mengharuskan nikmat itu ada. Nikmat besar yang dilakukan tanpa mengharap imbalan. Fanikmatuhu ta'ala min mahdi fadlihi. Jadi kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya itu murni kebaikan Allah. Idla yajibu alaihi li ahadin syai'un. Karena Allah tidak punya aturan untuk makhluk apapun.
Allah tidak punya aturan ya. Mau memberi ya memberi, tidak ya tidak. Khilafan li za'mil Mu'tazilah biwujudil aslahi ya. Ini mungkin ada lamnya ya. Biwujubil aslahi alaihi ta'ala alaihi. Hal ini berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah yang mereka mengharuskan Allah untuk melakukan yang terbaik. Jadi menurut Mu'tazilah itu Allah punya aturan. Allah harus melakukan perbuatan yang paling baik untuk hambanya. Ini menurut Mu'tazilah. Kalau menurut kita ya tidak. Allah itu tidak punya aturan. Mau apapun terserah. Ya. Tidak harus melakukan baik. Allah melakukan buruk juga tidak apa-apa. Tapi keburukan yang secara akal kita ya, tentunya tidak mungkin secara hakiki hal itu buruk. Ta'alallahu an zalik. Allah suci dari semua itu. Allah maha tinggi dari semua itu. Wa qila ma'khudun minal manil ladzi huwa tidadun ni'am. Ada yang mengatakan bahwa kata al-manan itu diambil dari kata alman ya. Alman yang bermakna mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit pemberian ya. Jadi alman itu kan maknanya bisa bermacam-macam. Wa huwa minallahi hasanun liyudzakira abdahu ni'amahu alaihim fayuti'u ya. Mengungkit-ungkit pemberian itu kalau dari Allah itu bagus ya. Kalau bagi Allah bagus, tapi bagi kita jelek ya. Kenapa bagus bagi Allah? Karena kalau Allah mengungkit-ungkit nikmat, Allah itu mengingatkan hambanya ya, mengingatkan pada nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kalau hamba sudah ingat, itu akan menjadikan ia beribadah kepada Allah, akan menjadikan ia taat kepada Allah. Jadi mengungkit-ungkit nikmat itu bagus, untuk Allah bagus. Kalau untuk kita ya jelek. Wa min ghairihi madhmum. Liqauli ta'ala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau untuk selain Allah, bagi selain Allah, mengungkit-ungkit nikmat ini jelek, sesuatu yang tercela. Seperti dalam firman Allah, janganlah kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan dengan menyakiti yang meminta, menyakiti orang yang diberi. Wastusnya min dzalikan nabiyyu wal walidu wasyaikhu fayajuzu lahumul mannu. Jadi makhluk pun sebenarnya ada pengecualiannya ya. Makhluk ada yang boleh mengungkit-ungkit pemberian, yaitu nabi, orang tua dan guru. Jadi tiga kedudukan ini boleh mengungkit-ungkit pemberian. Jadi nabi boleh mengungkit-ungkit pemberian pada umatnya, orang tua pada anaknya, dan guru pada muridnya. Mereka boleh mengungkit-ungkit nikmat. Tapi tentunya ya bukan karena apa-apa, tentunya karena kebaikan ya, orang-orang yang diberikan nikmat oleh mereka. Qauluhu wa ya umma, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.